Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Iya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dalam pembelajaran live teaching-nya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, ini kita yang hadir udah 5 orang ya siswanya. Ada Akhirul Mustaqim, Anissa Pratiwi, Siska Rahmawati, Kansa, Indah. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di kelas saya. Nah, materi kita pada pagi hari ini masih mengenai seni rupa. Apa itu materinya? Yaitu jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau menjelaskan dulu, ada nggak yang udah buka psikologinya yang minggu-minggu lalu? Untuk pelajaran seni budaya. Oh, nggak ada. Nah, jadi saya lanjut aja kalau emang belum ada yang buka, nanti buka ya. Nah, materi kita hari ini mengenai seni rupa, jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwasannya materi kita pada pagi hari ini hanya menyegarkan ingatan kalian kembali. Nah, kira-kira nampak nggak slide-nya, Nak? Oh, nampak, Mem. Mem. Nampak nggak? Nampak, Mem. Nampak ya? Nah, tar. Oke. Nampak ya? Oke. Nah, kalau kalian ingat tuh materi kita tuh pada pagi hari ini nih udah dipelajari di kelas 11 tentang jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya menyegarkan kembali ingatan kalian mengenai materi seni rupa ini. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, memahami tema, fungsi, nilai estetis, karya seni rupa. Lalu menjelaskan contoh seni rupa berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Nah, jenis seni rupa. Berdasarkan jenisnya ada berapa, Nak? Ada 2, Mem. Ada 2, iya. Ada namanya seni murni. Apa itu seni murni? Yang menunjukkan mengutamakan nilai kegunaannya, Mem. aspek Kok nilai kegunaannya? Siapa tadi yang bilang tadi apa itu seni murni, Nak? Seni murni adalah seni yang nilai Apa sih satu-satu lah? Satu-satu yang ngomong. Ayo, siapa tadi? Ini saya. Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan, Mem, daripada nilai kegunaannya. Gitu, Mem. Iya, yang memiliki fungsi keindahannya, tidak memiliki nilai guna. Nah, contohnya apa? Nah, inilah contohnya. Ada yang pertama, lukisan. Lalu ada patung. Lalu ada grafis. Jadi inilah seni murni. Nah, berikutnya untuk seni rupa terapan sendiri apa itu? mengutamakan nilai kegunaannya, Mem. Iya, ada nggak nilai estetiknya?
Ada, Mem. Ada. Dia selain ada nilai guna, dia juga harus memiliki nilai estetis, ya kan? Nah, Iya. ini contohnya ada seni tria, ada tekstil. Untuk sampai di situ paham, Nak? Insya Allah paham, Mem. Nah, berikutnya ada nama jenis seni rupa berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk berarti kita bicara ada 2 dimensi. Apa itu 2 dimensi? Seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar, Mem. Iya, contohnya tadi adalah lukisan. Hanya bisa dipandang dari satu arah saja, ya kan? Iya, Mem. Iya. Nah, lukisan tadi termasuk juga ke dalam seni murni. Ya, selain 2 dimensi ada namanya 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi dan bisa dinikmati dari segala arah. Iya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, ya kan? Iya, Mem. Iya, jadi inilah jenis-jenis seni rupa berdasarkan bentuknya. Berikut kita akan membahas tentang tema. Apa itu tema, Nak? Gagasan ide yang dituangkan pelukis ke dalam seni rupa yang diterapkannya. Gitu, Mem. Iya, tema sama dengan juga dengan ide, Bu, ya. Iya. Jadi kayak mana sih, Bu, kita mencari tema? Nah, jadi untuk kita mencari tema ada namanya realitas internal dan ada realitas eksternal. Internal itu yang berasal dari dalam. Contohnya kita mau membuat karya seni rupa. Nah, kita punya cita-cita nih. Nah, sebelum kita wujudkan cita-cita itu, kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam karya seni rupa. Contohnya melalui lukisan. Kalian buatlah karya yang berhubungan dengan cita-cita yang kalian inginkan. Nah, lalu apa lagi? Ada namanya nalar. Ya kan? Nah, perhatikan slide-nya ya. Ada harapan, hayal, gairah. Nah, inilah tema yang berasal dari realitas internal. Lalu ada internal dan pasti ada eksternal. Yang eksternal adalah dari luar. Apa aja itu? Nah, itu bisa kepercayaan, kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, dan politik. Jadi inilah tema dalam berkarya seni rupa. Nah, setelah tema kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, apa sih fungsi dari karya seni rupa? Nah, jadi untuk fungsi itu sendiri, yang pertama ada namanya seni rupa 2 dimensi. Apa fungsi dari karya seni rupa 2 dimensi? Sebagai hiasan. Iya, jadi karya seni rupa 2 dimensi itu berfungsi sebagai benda hias atau pajangan. Nah, untuk apa? Untuk kepuasan perupah yang membuatnya. Lalu ada 2 dimensi, lalu ada seni rupa 3 dimensi. Apa fungsinya? Nah, seni rupa 3 dimensi itu untuk perupah murni itu berfungsi sebagai media ekspresi, sedangkan untuk seorang apresiator itu adalah sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis. Dan untuk perupah terapan itu adalah menciptakan benda fungsional yang estetis. Lalu untuk masyarakat itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Nah, inilah fungsi dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Berikutnya, nah jadi fungsi seni rupa secara umum. Nah, yang pertama ini kita bagi ke dalam 2, ada fungsi individu dan ada fungsi sosial. Nah, fungsi individu berfungsi sebagai pemuas kebutuhan individu. Nah, khususnya bagi seorang seniman. Jadi ketika seniman itu membuat karya itu ada kepuasan batin yang dirasakan oleh seniman. Nah, ketika apa? Nah, ketika dia dapat mengekspresikan dirinya melalui
karya seni yang mereka ciptakan. Selain itu ada namanya fungsi sosial. Nah, jadi selain kepuasan individu, kepuasan batin juga dapat dirasakan oleh masyarakat para pencinta seni. Nah, dari suatu seni rupa yang mereka lihat. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang yang membeli karya seni yang mereka sukai. Bahkan kalau harganya mahal. Pernah lihat pameran nggak? Pernah datang ke sebuah pameran karya seni, mau itu 2 dimensi, mau itu patung, pernah nggak lihatnya langsung, Nak? Belum, Mem. Belum ya? Ya udah, nanti kita kalau ada waktu, ada kesempatan kita lihat langsung. Nah, jadi selain fungsi individu dan fungsi sosial, jadi seni rupa juga memiliki fungsi lainnya. Yang pertama, itulah tadi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional individu. Nah, misalnya untuk mengekspresikan diri. Nah, balik lagi untuk kepuasan batinnya. Lalu sebagai sarana peribadatan atau media untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu sebagai sarana komunikasi di dalam suatu kelompok masyarakat. Dan terakhir memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara tersirat maupun secara tersurat. Jadi inilah fungsi dari seni rupa. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai nilai estetis karya seni rupa. Nah, kemarin kita membahas nilai estetis itu ada 2, ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Iya, masih ingat kan? Lumayan, Mem. Pastilah, jangan lumayan. Nah, kalau boleh saya tanya, apa sih yang bersifat objektif itu dan apa sih yang bersifat subjektif itu satu-satu ya? Apa yang bersifat objektif? Kalau bersifat objektif itu berarti dia dari secara umum gitu, Mem. Nggak memandang ini, Mem. Nggak berasal dari latar belakang si apresiatornya gitu, Mem. Kalau secara subjektif berarti dia menilainya itu dari secara ininya, Mem. Secara pribadinya gitu, Mem. Menurut saya begitu, Mem. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Nah, jadi bersifat objektif. Nah, jadi ini berupa keindahan karya seni yang terletak pada bentuk karya seni rupa tersebut dan bisa dilihat dengan mata. Jadi nilai estetis ini juga tersusun dari komposisi seni rupa dengan perpaduan yang pas. Nah, jadi melalui penataan unsur-unsurnya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip seni rupa hingga membentuk kesatuan dan keselarasan yang indah. Sedangkan yang nilai estetis yang bersifat subjektif adalah berupa keindahan yang tidak terbatas pada unsur-unsur yang terlihat oleh mata. Nah, juga ditentukan oleh selera. Nah, di sini kita bicara selera. Selera siapa, Bu? Selera penikmat seni yang melihatnya. Nah, contoh, ketika melihat pameran, mendapat hasil karya yang menurut kita lebih begitu bagus. Nah, jadi hal ini itu dapat menunjukkan bahwa nilai seni rupa itu bisa bersifat subjektif. Jadi inilah nilai estetis dalam berkarya seni rupa. Oke, jelas ya? Jelas, Mem. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, saya harap kalian bisa langsung membuka psikologi karena itu ada tugas yang saya berikan. Udah ada yang buka belum sampai sekarang? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, tugasnya apa ya? Kalau udah buka. Ada beberapa lukisan, Mem. Terus disuruh menentukan jenis-jenis lukisannya dan barang-barang yang bahan-bahan yang yang diperlukan untuk membuat lukisan tersebut, Mem. Iya, kan ada saya buat tabel ya kalau nggak salah ya.
Iya, Mem. Nah, itu bagaimana Bu ngerjainnya? Nah, jadi gini nak, tabel itu bisa kalian salin di dalam kertas atau buku yang kalian miliki, buku tulis. Nah, lalu kalian buatlah tabelnya. Lalu kalian isilah tabel itu berdasarkan lukisan yang saya berikan. Nah, gitu. Terus mau gimana saya ngirimnya? Nah, gitu kirimnya bisa melalui WA saya, tapi sebutkan dulu nama dan kelasnya. Lalu atau bisa melalui email. Email apa? Email Seni Budaya. Saya rasa kalian udah tahu lah ya. Ya. Baik, Nah, Mem. ini udah tanggal 21 kalau bisa tugas-tugasnya itu sebelum akhir bulan ini sudah selesai karena saya mau merekatnya. Nah, ya. Mem. Oke, nah itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya boleh, Mem? Apa?